Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 15. Di sini ada Kak Rizka Salmina. Halo semuanya. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ibu baik? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oke, terima kasih nih udah hadir nih hari ini. Terima kasih juga sudah mengundang aku Ibu. Sama-sama. Oke, nah di Sharing is Caring kali ini kita akan ngebahas mengenai jurusan ekowisata ya. Jurusan yang sekarang lagi diambil atau sedang ditempuh oleh Kak Rizka di salah satu universitas negeri yang memang banyak banget ditanya dan diminatin sama adik-adik kelasnya kemarin nih Kak. Gitu. Jadi Kak Rizka ini adalah mahasiswa ekowisata di Institut Pertanian Bogor atau di IPB. Oke, mungkin sebelum sharing is caring kita lebih lanjut ya Kak ya, kayaknya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi lebih enak Kak Rizka sapa adik-adiknya dulu, perkenalkan diri, say hi, perkenalkan namanya dan dulu masih ingat kelas berapa. Oke, siap. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Salmina. Aku biasa dipanggil Rizka. Aku dari angkatan 15. Dulu itu aku kelas 12 IPS 2, 12-nya ya. 12 IPS 2. Lalu alhamdulillah sekarang aku menjalankan kuliah di program studi ekowisata Sekolah Vokasi IPB University. Oke, ekowisata nih ya. Dan di IPB. Mungkin yang menarik ini adalah sebelum Kak Rizka akhirnya diterima di IPB, berapa kali atau ada berapa jalur yang mungkin Kak Rizka akhirnya ikutin dan dinyatakan diterima nih di IPB. Masih ingat gak sih Kak ceritanya? Masih inget banget. Soalnya ini ceritanya lucu, Bu. Nah, jadi boleh diceritain sama adik-adik kita. Oke, aku spill nih. Jadi aku tuh dulu sebenarnya IPB itu bukan kampus pilihan pertama aku, Bu. Aku tuh dulu karena aku emang suka banget ya pariwisata, aku tuh pengen bangetnya di NHI di Bandung. Sampai yang dulu udah nanya-nanya ke Titus ya. Nah, itu. Nah, cuman ada pro kontra dari orang tua juga, kayak mama tuh nggak mau yang jauh-jauh. Terus dan alhamdulillahnya ternyata aku di IPS itu eligible. Jadi kan harus SNMPTN ya yang sekarang bisa mengikuti SNMPTN saat itu. Jadi kayak harus dipakai juga. Nah, waktu itu aku di jalur SNMPTN-nya aku milihnya Unpad. Jurusannya apa Kak? HI. Wow. Dan itu tinggi ya Kak ya? Iya, benar-benar agak bisa dibilang agak bunuh diri ya Bu ya. Karena ternyata setelah pengumuman SNMPTN itu aku baru tahu HI Unpad itu ternyata ranking kedua yang diminati se-Indonesia di SNMPTN. Iya, jadi ya ketolak guys gitu kan. Nah, akhirnya pas ketolak, padahal sebenarnya pas dulu tuh mikirnya kayak ayo udahlah ketolak gak apa-apa kan maunya di NHI gitu. Ternyata habis ketolak panik. Mau kemana lagi nih? Aduh mau apa? Terus mana yang jalur SNMPN, yang SNM tapi ke Politeknik, aku telat daftar. Jadi kayak makin panik lagi kan. Kesempatan buat daftar ya. Akhirnya waktu itu sempat alhamdulillah bukan diajakin sih, ada yang cerita mau masuk USMI gitu. Terus aku sebenarnya nggak minat IPB, cuman karena yang cerita ini aku minat sama orangnya. Jadi cowok. Oke. Jadi lucu nih ya ceritanya. Iya. Terus awalnya aku nggak minat kan, yang kayak aduh IPB kan kita dulu mikirnya kampus anak IPA. Terus saya IPS kan. Yang ternyata sekolah vokasinya boleh nih anak IPS gitu. Akhirnya ya udah deh nyoba segala cara deh nyari kesempatan gitu ya daripada habis kesempatannya. Akhirnya mama papa juga dukung kan, kayak oh ya udah Bogor aja gitu kan, nggak jauh dari rumah gitu. Ya udah akhirnya ikutlah USMI waktu itu. Nah, terus selain ikut USMI aku juga ikut UTBK juga karena udah daftar kan ya. Kayak semua orang pasti ikut UTBK lah waktu itu. Terus kayak aku ikut UTBK juga, terus belum sempet pengen ikut yang ke NHI tuh, yang seleksi masuk NHI-nya udah keburu keterima di USMI alhamdulillah. Nah, akhirnya kan Kak Rizka itu kan keterima tuh di USMI IPB. Terus gimana untuk UTBK-nya yang udah didaftarkan?
Oh iya, waktu itu aku waktu UTBK alhamdulillah keterima juga. Udah gitu terimanya pilihan pertama dan itu Jurusan apa? pariwisata juga. Di mana? Fakultas Pariwisata Universitas Brawijaya. Wow. Berarti pada saat itu Kariska juga sebenarnya keterima tuh di Unbrau. Iya keterima. Terus Pilihan sempet keduanya apa Kak? pilihan keduanya aku waktu UTBK itu kalau nggak salah ilmu komunikasi UPI deh. Ilmu komunikasi UPI, Iya. pilihan pertamanya Unbrau Pariwisata, dan alhamdulillah diterima di Unbrau Pariwisata. Tapi kenapa akhirnya pada finally-nya itu Kariska kok akhirnya menetapkan hati, udah kayaknya saya ngambil IPB aja, ekowisata. Sebenarnya itu bimbang banget karena kayak wow, terus yang di Unbrau nih S1 kan. Iya. Terus kayak Unbrau tuh lagi rame-ramenya anak 14 waktu itu. Iya. Lagi pada berjamaah masuk Unbrau. Terus kayak ih gimana nih dapat 2 gitu. Tapi udah semakin yakin kayak yang pertama udah dapet ekowisata gitu kan di IPB, terus mama papa juga udah sih Kak, jangan jauh-jauh. Jangan Itu yang jauh-jauh. pertama, jangan jauh-jauh. Terus yang kedua aku rasa gini, aku tuh anaknya kan aku gak suka belajar buku. Aku lebih suka praktik. Nggak textbook ya? Aku lebih suka banget praktik, keluar ruangan itu aku lebih suka. Jadi pas setelah pertimbangannya antara ekowisata D4 atau pariwisata S1-nya Unbrau, ya aku jadi lebih milih yang D4 sih, yang bakalan lebih banyak praktiknya kayak gitu. Oke, akhirnya pada saat itu juga dari kebimbangan itu milihlah USMI IPB aja, jalur USMI IPB yang diterima ekowisata IPB, dan berkat doa restu orang tua juga ya, lebih supportnya ke IPB daripada Unbrau yang lebih jauh mungkin ya Kak ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan nih, Kariska ini ketolak SNMPTN tapi diterima di USMI IPB, diterima juga di Unbrau Pariwisata, yang memang dari awal Kariska memang interestnya ke dunia-dunia berkaitan dengan pariwisata ya. Betul. Gitu, jadi nggak ke dunia lain gitu. Jangan. Oke, Iya. jadi Kariska itu nyoba SNMPTN, ternyata ketolak karena milih HI Unpad yang terbaik kedua di se-Indonesia. Iya. Terus akhirnya biasanya kalau udah ketolak di SNMPTN pasti akan mencoba UTBK ya kayak Iya. untuk daftar SBMPTN, dan nyoba SBMPTN dibarengin dengan nyoba USMI. Karena pada saat angkatannya Kariska, USMI IPB itu memang masih membuka jalur sendiri, mandiri, jalur seleksi rapot mandiri IPB itu namanya USMI. Dan waktu angkatannya Kariska juga masih ada SNMPN, seleksi nasional masuk Politeknik Negeri gitu, atau dulunya namanya PMDKPN. Terus zamannya Kariska itu SNMPN yang akhirnya di angkatan selanjutnya udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Oh wow. Udah nggak ada. Ya angkatan sekarang udah nggak Iya, ada iya. gitu kan. Jadi memang pas angkatan Kariska ini lumayan banyak waktu itu Banyak, jalurnya. alhamdulillah Kak, ya. banyak. Jadi nggak ketolak di SNMPTN, ya masih bisa coba jalur yang lain gitu. Tinggal kalian mau memanfaatkan peluang atau enggak gitu. Nah, berarti kayak gitu ya Kak ya cerita Iya. lucunya. Kalau boleh tahu siapa sih Kak yang ngajakin? Waduh. Nanti bisik-bisik aja di luar kamera. Betul. Oke. Nah, terus Kak, kemudian tadi kan awalnya nggak pengen ke IPB. Akhirnya karena mama papa mendukung IPB tuh kan deket gitu ya Bogor. Tapi kenapa akhirnya ngambil ekowisata? Kan banyak tuh jurusannya yang ditawarkannya. Apa cuma iseng-iseng berhadiah Bu atau apa gitu mungkin? Coba gimana Kak? Itu ada cerita lucunya juga Bu. Apa lagi? Aku jadi cerita mulu nih. Nggak apa-apa. Sharing ini adalah wadah untuk bercerita. Bener-bener. Nah dulu tuh aku sebenarnya pernah aku nemenin Gani Bu, nemenin Gani Raihan sama Raffi. Algani. Oke. Nemenin Gani sama Raffi ke J-Expo ya waktu itu, kayak pameran kampus gitulah. Nah di situ tuh ada IPB dan itu Oke. baru pertama kalinya banget aku tahu soal IPB. Yang sebenarnya nggak niat, aku niatnya cuma pengen ikut Gani sama Raffi jalan-jalan Cuma aja. ikut jalan-jalan Iya. doang. Terus ada IPB, akhirnya ikut baca-baca juga dong gitu. Cuman yang kayak udah yang kayak nggak ada nih kayaknya jurusan gue. Tiba-tiba ditanyain sama Gani, Mas ada pariwisata nggak di IPB gitu. Langsung dong si duta IPB-nya yang kayak kita ada ekowisata. Aku juga langsung nengok dong jadinya kayak ada ternyata. Terus kayak pas dijelasin Tertarik ya. pas dijelasin tuh yang kayak ya emang ekowisata tuh pariwisata juga, cuman kita lebih ke ekologinya gitu, lebih ke alam gitu. Nah ya udah yang kayak berarti IPB ternyata ada juga pariwisatanya gitu. Ya why not gitu, mama papa juga pengennya aku ke Bogor gitu biar gak jauh, terus ada pariwisatanya juga, ya udah jadi kayak win-win solution kan. Gitu sih. Oke, jadi berawal dari ikut pameran ya, pameran kampus pada saat itu cuma nemenin Gani sama Raffi. Akhirnya karena memang dari awal interestnya ke pariwisata ya Kak ya, gitu. Terus ternyata di IPB ya walaupun namanya bukan pariwisata
ekowisata, tapi ternyata berhubungan juga dengan pariwisata ya Kak. Betul. Nah kemudian Kak, setelah akhirnya Kak Rizka masuk di IPB, jadi mahasiswa diterima di ekowisata, jurusan ekowisata. Sebenarnya apa sih yang dipelajari di ekowisata? Terus apakah benar nih setelah jadi mahasiswa ekowisata ini benar-benar relate atau terkoneksi dengan pariwisata, atau memang beda jauh Bu ternyata gitu kan? Atau mungkin sama banget Bu, atau apa poin-poinnya mungkin yang bisa Kak Rizka jelaskan? Oke, kalau ekowisata sendiri itu sebenarnya emang pariwisata Bu. Jadi emang Memang pariwisata. Jadi pasti ya benar wisata gitu. Namanya doang ya yang betul. beda. Yang dimana kenapa ekowisata? Kalau simpelnya aku Betul. waktu dijelasin dulu. Simpelnya tuh kayak ekowisata adalah ekologi dan pariwisata gitu. Cuman kayak kalau kita udah kuliah, kita udah belajar lagi lebih dalam, ekowisata tuh sebenarnya kayak pariwisata yang kita itu berlandaskannya ke alam gitu. Nah, kita tuh harus melihat dari 3 aspek Bu. Ada Apa aja? aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Pokoknya 3 hal 3 penting aspek itu tuh. Itu harus poinnya ya. itu harus ada di ekowisata. Ini mana intinya kita ekowisata itu kita harus bisa berpariwisata dengan yang berkelanjutan, Oke. konservasi seperti itu. Jadi pelajarannya pun kita belajar secara luas. Jadi kayak mungkin kalau di kampus-kampus pariwisata lain ada orang yang menjurus ya, misalnya kayak mereka kuliahnya lebih ke perhotelan atau lebih ke MICE, lebih ke usaha paket perjalanan wisatanya. Kalau di ekowisata nih kita belajar semua Ibu. Semuanya kita pelajarin. Jadi kayak dari semester 1 sampai sekarang kebetulan aku udah semester 4 itu aku udah belajar banyak banget. Dari yang semester 1 tuh aku sempet kaget kayak kan niatnya wisata ya. Tiba-tiba waktu itu aku belajar konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, yang dimana itu aku belajar makhluk hidup. Aku belajar soal burung, soal capung, kupu-kupu, sama herpetofauna. Itu kan nyambungnya apa nih sama wisata gitu. Karena itu masih awal ya Kak. Iya. Tapi ternyata ya setelah dipelajarin memang nyambung banget, yang dimana emang ya berkaitan dong wisata sama alam gitu kan. Nah terus nanti naik lagi semester selanjutnya kita belajar psikologi wisatawan juga, terus belajar cara bikin event juga, apalagi nanti makin kesini makin banyak banget yang dipelajarin. Nah kalau sekarang aku lagi fokus buat di manajemen pemasaran wisatanya, terus perjalanan wisatanya, kayak gitu sih Bu. Jadi semua dipelajarin ya Kak ya. Semuanya dipelajarin. Nah tapi sebenarnya ada peminatannya tersendiri nggak sih Kak di ekowisata? Seperti mungkin kan tadi Kak Rizka menjelaskan kalau di universitas lain kan mungkin ada yang lebih menjurus nih, lebih ke MICE-nya atau perjalanan wisatanya atau ke perhotelannya gitu kan ya. Nah kalau di ekowisata apakah ya dari semester 1 sampai semester akhir ya memang semua dipelajari semua tanpa ada peminatan, karena memang yang dipelajari semua Bu general gitu kan, yang berkaitan dengan ekologi, pariwisata sama ekologi, ekonomi sama sosial budaya yang berkaitan dengan wisatanya gitu kan. Nah, apakah memang belajar semuanya atau nanti ada peminatannya? Oke, kalau di aku ya kebetulan di ekowisata sekolah vokasi itu kita kan sistemnya paket ya Bu. Jadi benar-benar dari semester 1 sampai akhir itu kita belajarnya sama gitu, blok udah ada template-nya gitu. Jadi kayak kalau mungkin di S1 tuh ada yang peminatan apa gitu atau ngambil matkul apa. Kalau kita semuanya udah paket gitu kan. Jadi kayak mengikuti ya Kak. Cuman kalau di ekowisata itu kita uniknya setiap semester kita ada praktik umum tersendiri gitu Bu, setiap akhir semesternya. Jadi ibaratnya kalau aku ngejelasin ke orang kadang biar simple aku bilang aja KKN gitu. Kamu lagi ngapain? Lagi KKN sebulan gitu. Nah itu tuh sebenarnya tiap semester ada. Kayak misalnya kita semester 1 itu ada praktik umum ekowisata, terus semester itu sampai semester 2 juga, terus semester 3-nya kita bikin event. Sekarang semester 4 aku nanti mau praktik pengelolaan ekowisata. Nanti semester 5 kita ada masih ada MBKM segala macam. Pokoknya banyak deh Bu. Nah itu di setiap praktik-praktik itu kita bakalan dibolehin buat milih kita lebih pengen kemana. Apakah kita pengen condong belajar tentang pengelolaan wisata secara kayak sumber daya wisatanya, atau kita pengen milih misalnya lebih ke sumber daya alamnya, kayak kita pengen fokus buat pelajarin sumber daya alam kayak burung, atau kita pengen milih soal capung gitu yang memang diminati gitu di dunia pariwisata alam. Seperti itu Bu paling kalau misalnya buat menjurus-menjurusnya. Jadi banyak banget yang dipelajari. Terus kemudian Kak, apa sih mungkin suka dukanya setelah menjadi mahasiswa IPB? Apa sih Kak? Ceritain dong. Kalau aku dukanya dulu deh. Boleh. Iya, biar happy ending. Kalau aku tuh dukanya paling dari aku sibuk ya.
Tapi kayak semua kampus sih sibuk sih, cuman IPB nih agak lain gitu sibuknya. Apa tuh? Kenapa? Buat timingnya kali ya. Terus kayak IPB tuh setahu aku dibandingkan kampus lain apa-apa lebih duluan. Oke, Itu sih masuknya gitu. masuknya, liburnya, ujiannya. Jadi kadang kayak mungkin ini duka di bagian ini ya, di bagian selain belajar ya, kayak kalau teman-teman aku udah libur, kita malah udah masuk gitu. Terus kayak atau kita udah libur, teman-teman kita masih belum gitu, jadi kayak agak susah gitu kalau buat nyocokin jadwal. Kayak gitu. Itu duka kalau buat soal temannya. Kalau soal belajarnya sih ya udah sih sesibuk-sibuknya orang kuliah aja gitu. Ya, mahasiswa pada umumnya gitu ya Kak ya. Masih wajar aja sih kalau IPB. Nah kemudian Kak, pada saat Kak Rizka masuk IPB Ekowisata kan waktu itu D3 ya, memilihnya D3. Terus sampai akhirnya gimana sih Kak ceritanya kok akhirnya jadi D4 gitu? Kalau itu sih dulu kayak kebetulan banget ya, aku juga kayak pas masuk tuh sempet banget ya Kak. Pas aku masuk USMI itu kita yang kayak aduh D3 nih gitu kan, kayak apa gimana pertimbangannya. Cuman tiba-tiba pas akhirnya pengumuman masuk USMI, alhamdulillah udah di-upgrade ke D4 itu jurusan Ekowisata kan, dan ada beberapa jurusan lain yang masih D3 juga, cuman kayak alhamdulillah Ekowisata kebagian yang D4-nya gitu. Jadi sekarang di IPB itu Ekowisata tidak ada D3? Tidak ada, udah D4 semua. Oke, jadi beruntung banget ya Kak yang pas daftar sempet ini juga ya Kak, agak bingung nih D3 nih Bu gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kan bisa lanjut gitu ya. Tapi ternyata pas udah masuk, pas dinyatakan lulus, ternyata di-upgrade. Pada saat itu mungkin kayak perubahan kurikulum gitu ya. Jadi D4. Jadi Kak Rizka ini sekarang D4 Ekowisata gitu. Jadi D4 kan setara dengan S1, udah nggak perlu lanjut S1 lagi, tapi bisa langsung lanjut S2. Seperti itu. Itu enaknya. Kemudian Kak, Ibu, iya itu senangnya juga kayak gitu. Itu satu senangnya. Jadi senangnya di Ekowisata tadi kan aku baru ceritain dukanya ya. Oh iya, apa tuh? Senangnya di happy endingnya belum, udah kepotong. apa? Iya, senangnya di Ekowisata itu karena aku kebetulan udah naik D4 gitu. Aku dulu tadinya mikir kayak, aduh mau konversi kemana gitu kan, nanti abis dari sini kemana lagi. Alhamdulillah udah D4 gitu kan, jadi udah nggak perlu mikirin S1-nya mau kemana gitu. Itu satu. Terus yang kedua, enaknya di Ekowisata tuh kalau buat orang yang emang suka pariwisata, jalan-jalan mulu, serius. Jalan-jalan mulu, terus kadang jalan-jalan karena kita bawa surat izin juga ya, kadang gratis gitu. Jadi kayak banyak lokasi-lokasi wisata yang aku nggak expect ke situ buat berwisata terus bayar, terus kayak ternyata aku harus belajar di situ yang jadinya gratis gitu Bu. Jadi kayak aku nggak perlu ngeluarin tabungan banyak gitu. Jadi belajar sambil jalan-jalan, holiday. Betul. Gitu. Menarik banget tuh. Nah ini buat temen-temen atau adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan yang nggak terlalu ini banget ya, kaku banget gitu kan, bisa belajar sambil jalan-jalan. Mungkin Ekowisata juga selain dari pariwisata ini Ekowisata di IPB gitu ya Kak ya. Nah kemudian Kak, prospek kerjanya Ekowisata itu sendiri bagaimana sih Kak? Oke, kalau dari prospek kerja sendiri nggak jauh-jauh ya sama jurusan wisata yang lainnya. Pasti kita bisa bekerja di memang dunia pariwisata, kayak kita jadi pengelola di pariwisata mana gitu, di lokasi wisata apa, destinasi wisata apa, kita bisa jadi kerja di sana. Terus selain kerja di lokasi wisata, kita juga bisa jadi pemandu Bu, jadi tour guide. Itu lumayan banget gajinya Bu, karena per Iya, terus bisa jadi pemandu juga, bisa jadi pembuat paket wisata juga bisa, karena memang bisa buka destinasi wisata baru juga. Kayak karena emang ekowisata ini yang dipelajarin luas kan. Kita bisa kerja di Kementerian Pariwisata juga ya sebagai ASN, seperti itu sih Bu. Jadi tergantung nanti minatnya ya Betul. Kalau dari Kak Rizka sendiri ada harapannya setelah lulus apa sih? Bayangannya pengen ngapain gitu? Ya paling yang tadi aku sebutin ya Bu, karena kayak tertarik juga aku buat jadi pramuwisata gitu ya, jadi tour guide, karena kebetulan alhamdulillah aku skillnya di situ kali ya Bu. Aku suka banyak ngomong, terus aku punya skill apa, aku suka apa, ternyata kerjaannya enak gitu. Pengennya sih ke situ. Iya, pengennya sih ke situ. Tapi kayak selain jadi pramuwisata, dari mama papa juga ada harapan pengen aku jadi ASN katanya, biar kerja di Kementerian Pariwisata gitu katanya, biar enak gitu sih. Jadi the next Bapak Sandiaga Uno. Amin. Amin. Iya, amin banget. Mudah-mudahan ya, the next ya. Kita doakan sama-sama teman-teman. Amin. Oke. Nah, kemudian Kak, menurut Kak Rizka nih apa aja sih mungkin yang perlu dipersiapkan buat adik-adiknya yang mungkin pengen ngambil jurusan ekowisata, atau mungkin yang masih bingung juga gitu ya Kak, yang mau ngambil jurusan apa sih mungkin yang perlu dipersiapkan nih sekarang?
Kalau dari aku sih paling dipersiapin bener, kayak kata Gani ya Bu, kayak dari kelas 10 tuh kalau bisa udah disiapin nilai-nilainya gitu, karena itu jadi bekal gitu. Apalagi setahu aku sekarang ekowisata itu udah jadi umum gitu Bu, meskipun udah nggak ada USMI, kita udah bisa Udah ada masuk. jalur UTBK gitu-gitu tuh udah masuk gitu, masuk yang SNBP. ya SNBP itu. Jadi kayak bisa banget dipersiapkan nilai rapotnya kalau mau kayak USMI dulu kan, USMI dulu juga pakai rapot ya. Dulu Terus Kak Rizka ingat nggak nilai rapotnya berapa rata-rata? 87. 87. Iya, 87. Itu waktu itu masih USMI tersendiri, Iya. belum di SNMPTN. Mm-mm. Kalau saat ini di SNBP ya lancar-lancar di atas 87 lah ya. Harusnya 87 ya minimal lah gitu ya, buat amannya gitu. Iya, Karena benar. Kak Rizka kan udah 2 tahun yang lalu ya Kak. Iya. Gitu. Terus apalagi Kak? Ya terus rajin-rajin belajar sama siapin tekad aja sih paling Bu, karena kan pasti mau masuk kampus itu juga harus yang sesuai minat ya, harus yang sesuai passion, harus yang disenengin, jangan sampai terpaksa. Serius, itu ngaruh banget soalnya Bu. Kayak aku ngelihat beberapa teman aku ada yang emang masuk ekowisata karena pengen gitu kayak aku, sama ada yang masuk ekowisata Jalaninnya beda ya. karena mungkin kepaksa gitu ya, aku nggak tahu. Nah itu ngejalannya beda banget. Kayak ada beberapa pelajaran yang aku rasa ini gampang banget, tinggal belajar gini gitu, karena emang suka gitu. Cuman ada beberapa orang yang rasa aduh susah banget gitu, kan emang bukan minatnya gitu. Nah itu yang harus disiapin sih, jadi kayak know your passion sih. Kayak jadi passion itu paling utama ya Kak ya. Betul. Nah kemudian Kak nih kan kalau ada beberapa jurusan kayak misalnya ilmu komputer, lebih matematikanya lebih diperkuat lagi, terus mungkin kayak sastra Inggris, berarti ya bahasa Inggrisnya harus dipersiapin lagi gitu. Nah kalau menurut Kak Rizka nih, kalau untuk adik-adiknya yang pengen ambil jurusan ekowisata, kira-kira mata pelajaran apa sih yang relate gitu, atau apa mata pelajaran apa yang kayaknya harus diperkuat di nilainya gitu. Apalagi sekarang kan kurmer nih ya. Kurmer itu kan sudah tidak ada IPA IPS, tapi adanya mata pelajaran pilihan. Nah mata pelajaran apa pilihan yang seperti apa yang kira-kira relate gitu? Oke, kalau dari aku sih sebagai anak ekowisata yang sudah menjalankan 4 semester ya, kalau selama aku belajar aku nggak ngerasa ada mata pelajaran yang benar-benar di SMA sesuai gitu di ekowisata gitu, kayak harus dikencengin apa. Kayak misalnya kita mungkin yang ke bawah dari SMA tuh ada bahasa Inggris ya, itu mah umum ya, pasti itu harus bisa. Terus waktu itu aku pernah belajar metode statistika. Terus apalagi ya, nah sisanya tuh benar-benar mata pelajaran baru gitu yang emang di SMA nih mungkin belum dipelajarin ya itu yang berhubungan sama dunia pariwisata. Jadi paling kalau dari pengalaman aku mungkin yang harus disiapin dikencengin tuh the ability of speech Bu. Serius, kayak harus percaya diri, harus jago ngomong, harus jago presentasi. Mungkin nggak jago ya, tapi setidaknya bisa gitu. At least Gitu. Jadi itu yang paling utama ya Kak. Nggak harus misalnya nilai sosiologinya harus bagus, nggak juga. Terus misalnya nilai geografinya harus bagus, yang nggak juga gitu ya. Paling ke IPA sih, bukannya tadi ada mata pelajaran yang sumber daya alam itu kan. Yang ke IPA eksaknya, yang sainsnya biologi ya. gitu. Itu mungkin sainsnya yang mungkin lebih diperkuat untuk bisa, bukan untuk nanti belajarnya IPA gitu, tapi mungkin lebih ke pada saat seleksi masuk, mungkin itu jadi mata pelajaran yang akan jadi memperkuat atau pertimbangan untuk kamu bisa diterima di jurusan itu. Bener. Lebih ke situ ya Kak ya. Tapi kalau overall nanti pada saat udah masuk jadi mahasiswa ekowisatanya ya belajarnya ya umum, dan umum kayak bahasa Inggris gitu ya Kak ya. Tapi nanti lebih lanjutnya lagi tuh banyak pelajaran-pelajaran mata kuliah baru yang nggak dipelajarin di SMA seperti itu. Nah kemudian Kak mungkin dari Kak Rizka nih, closing statement buat adik-adiknya dan pesan-pesan untuk adik-adiknya nih, apa sih gitu kan biar bisa sukses kayak kakak Kak Rizka dan teman-teman satu angkatan yang lolos di PTN. Apa sih Kak? Yang pertama, jangan bandel. Jangan bandel. Jangan bandel. Kenapa kalau bandel Kak? Pokoknya ini deh, banyak-banyak nyari berkah orang tua, berkah guru, karena itu ngaruh. Serius itu ngaruh, kayak restu orang tua apalagi gitu. Kayak mau segimanapun kalian bebel, itu restu orang tua paling kenceng biasanya tuh buat milih, apalagi buat milih perguruan tinggi gitu, karena jalurnya semua jalur langit ya. Jalur gitu. langit dan doa orang tua ya. Betul. Terus paling ya persiapin diri aja sih, karena nanti di dunia kuliah udah nggak bisa sebecanda kayak di SMA gitu. Nggak seremeh temeh ya. Bener, kalau bisa sering-sering sharing sama guru BK juga, karena guru BK itu udah pastinya lebih tahu semuanya tentang sekiranya apa yang di depannya kita bakal hadapin gitu. Jadi lebih banyak
pengetahuan, lebih banyak informasi kayak gimana sih yang harus kita persiapin, kita harus apa ke depannya, kita nanti bakal ngapain, itu bisa dicari tahu dengan ngobrol gitu, banyak-banyak ngobrol sama guru BK gitu. Oke, sama mungkin apa ya, akhlak itu lebih di atas daripada Bener, di atas segalanya. di atas segalanya gitu. Jadi tadi doa restu orang tua udah pasti gitu ya, doa restu guru udah pasti. Tapi kalau kalian ya mau doa restu orang tua, doa restu guru, tapi kalian nggak sopan sama orang tua, nggak sopan sama guru, ya mohon maaf lahir dan batin ya gitu. Jadi sepinter apapun kalian, sehebat apapun kalian, tetap ilmu padinya di ini. Ilmu gitu. padi, betul. Semakin tinggi semakin merunduk gitu ya. Jadi Betul. jangan rasa anak pintar, anak berprestasi di sekolah sama guru ya gitu. Seperti sekarang pada umumnya. Iya. Sekarang pada umumnya begitu. Nyari gurunya kalau ada butuhnya doang. Waduh, Aduh, maaf kok jadi curhat sih. Gitu ya, intinya gitu ya Kak ya. Iya. Jadi yang paling utama doa restu orang tua, kemudian apa tadi, passion ya. Terus sama cari literasi mungkin dari Google, dari buku Research. bacaan, atau mungkin dari misalnya konsultasi dengan guru BK gitu, karena kan guru BK kalian banyak, kalian bisa dapatkan banyak informasi dari beragam guru BK yang ada di sekolah gitu. Iya, Seperti itu ya Kak ya. Oke, nah mungkin untuk sharing is caring kali ini nih menarik banget ya Kak, tentang ekowisata. Ini ternyata ada nama lain gitu selain pariwisata, karena anak-anak sekarang cuma gini, saya pengen pariwisata, pengen pariwisata. Bayangan ekowisata tuh ya beda dengan pariwisata, padahal sebenarnya sama gitu ya Kak. Tadi yang Kariska sudah jelaskan dan jabarkan banyak banget. Ekowisata itu justru malah belajarnya lebih banyak, lebih general, lebih luas daripada si pariwisata itu sendiri, karena biasanya ada peminatannya, ada kespesifikannya di beberapa universitas gitu. Jadi ekowisata bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen jurusan pariwisata gitu, tapi di IPB itu nama lainnya ekowisata. Seperti itu ya Kak. dan ekowisata itu satu-satunya program studi di Indonesia itu cuma ada di IPB. Di IPB Jadi, doang. Di private. universitas lain Belum ada ekowisata. adanya pariwisata ya Kak? Pariwisata semua rata-rata. Jadi Oke. ekowisata tuh benar cuma ada di IPB. Just the one and only di IPB. One and only. Oke. Nah, kemudian mungkin Kak, kalau misalnya ada nih adik-adiknya atau teman-teman yang nonton pengen nanya-nanya gitu ya, pengen nanya-nanya seputar pembahasan yang kita mungkin tadi nggak kita bahas gitu kan, pengen tahu lebih lanjut nih Kak gitu kan, mungkin kalian bisa follow di Instagram Kariska di mana Kak? @rizkasalmina.m, nanti aku taruh di sini. Oke, nanti ada dibaca, kalian follow dan DM ya, jangan lupa di follow. Oke. Gitu. Nah mungkin untuk sharing tentang ekowisata yang menarik banget nih Kariska, singkat, padat dan jelas, dan mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicerna oleh adik-adiknya yang nonton atau teman-teman di seluruh Indonesia yang nonton sharing is caring ini. Seperti itu ya Kak ya. Terima kasih nih Kariska Terima kasih sudah juga, hadir. Ibu. Semoga kuliahnya lancar. Amin, Harapan-harapan kedepannya setelah lulus mudah-mudahan dipermudah, diperlancar, Amin. dan terwujud, Amin. dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diaminkan sama seluruh Indonesia yang menonton. Amin. Oke, kalau gitu mungkin sharing is caring kali ini tentang ekowisata bersama Kariska Salmina kita sudahi dulu. Jangan lupa like. Comment, share, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.